Halo Smart Parents semuanya, kenalkan nama saya Suryadi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas 3 hal yang paling dibutuhkan sama anak kita. Apa aja sih 3 hal itu? Nah, yang pertama yang dibutuhkan sama anak-anak kita adalah rasa aman. Rasa aman tuh gimana maksudnya? Apakah kita perlu punya security? Apakah kita perlu punya bodyguard? Atau kita perlu punya pengawal pribadi, pasukan pengawal pribadi yang harus ikut kemanapun anak kita ikut? Atau bahkan jangan-jangan kita yang harus memastikan keamanan anak kita kemanapun dia. Nyebrang jalan hati-hati, kalau ada angin berembus kita tahanin, kalau ada debu masuk kita harus tepis debusnya. Apakah itu? Rasa aman yang kita maksud di sini adalah rasa aman secara psikologis, secara mental. Anak-anak dan semua orang membutuhkan apa yang namanya rasa aman. Nah, sekarang gimana caranya kita memberikan rasa aman pada anak kita? Rasa aman itu didapatkan dari yang namanya kepastian. Contoh kepastian, kalau hari ini aku tidurnya jam 9:05. Aku kok dimarahin ya? Perasaan kemarin aku tidur jam 9:10, mami nggak marah-marah deh. Itu kita merasa tidak aman. Nah, karena tidak ada kepastian di sini, sehingga membuat kita atau anak kita itu merasa nggak aman. Kita sendiri kalau nggak pasti, contoh deh kalau smart parents jalan di lampu merah, kadang-kadang ditangkap, kadang-kadang enggak. Lampu merah udah berhenti, kadang-kadang ditangkap, kadang-kadang enggak. Smart parents pun pasti nggak merasa aman dengan lampu merah tersebut. So, inilah alasan kenapa sekolah dibuat rutin Senin sampai Jumat untuk anak-anak SD. Atau mungkin Senin, Rabu, Jumat untuk anak-anak TK tertentu atau mungkin anak-anak playgroup. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita memberikan rasa aman pada anak kita di rumah. Yang pertama kita tahu butuh rutinitas. Yang kedua, kalau smart parents ingat tadi tentang rambu lalu lintas, anak-anak dan bahkan kita semua butuh aturan yang jelas di rumah. Setiap pagi, gak usah khawatir, papa akan antarkan kamu ke sekolah, sekalian papa berangkat ke kantor. Itu rutinitas. Dan ini harus rutin ya. Rutinitas itu temannya namanya konsistensi. Berarti ketika sudah rutin, pun harus konsisten. Hari ini berdoa, besok berdoa, tidak ada kata libur, apapun yang terjadi. Karena ini sifatnya rutinitas. So, dengan terbangunnya rutinitas, maka rasa aman pun akan didapatkan. Bukan hanya oleh anak, oleh kita. Nah, pertanyaan berikutnya muncul. Kak, bukankah kalau udah terlalu rutinitas maka akan jadi membosankan? Yes, untuk itulah butuh variasi di luar rutinitas itu. Yang berikutnya adalah kasih sayang. Saya akan membahas kasih sayang ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi, kasih sayang yang saya maksud ini adalah betul-betul memberikan kasih sayang kepada anak kita. Berbedanya di mana? Kebanyakan orang berpikir kita harus memberikan kasih sayang. Tetapi tidak banyak orang yang berpikir harus membuat mereka atau anak kita merasa disayang. Seringkali konflik ataupun masalah terjadi karena kita pikir kita sudah berikan kasih sayang, padahal sebetulnya anak tidak merasa disayang. Kita nggak pernah bertanya kepada anak kita, "Hey, Kak, Dik," kita panggil anak kita tanya, "Kamu merasa disayang kalau papa sama mama atau papi, mami, atau ayah, ibu ngapain sih? Atau kamu merasa disayang kalau gimana sih sama ayah dan ibu?" Kita mungkin jarang bertanya ini pada anak kita. Padahal bisa jadi secara expense atau pengeluaran, kasih sayang yang dibutuhkan anak kita itu lebih sedikit daripada yang kita keluarkan. Kita pikir ngebayarin aja Bali gitu, yang hotel bintang 5 mewah, ada kids playground yang begitu enak, itu adalah berikan kasih sayang buat anak-anak kita. Padahal yang mereka butuhkan adalah, aku cuma mau papi atau papa ya ayah dengerin aku cerita pas aku lagi ceritain tentang pelajaran sekolahku. Sesimpel itu bahkan mereka sudah merasa disayang. Jadi poin di sini adalah ketika kita berbicara tentang kasih sayang, kita betul-betul memastikan anak-anak kita merasa disayang. Bukan sekedar kita ngebanjirin sayangnya. Hal ketiga yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita dan mungkin oleh kita semua yang ada di sini adalah penghargaan. Kita kadang-kadang lupa memberikan apresiasi pada anak kita. Kita kadang-kadang terlalu over demanding. Kita berpikir dengan kita men-challenge anak kita, itu bisa membuat mereka terbang dan loncat lebih tinggi.
Dan kita kadang-kadang lupa, termasuk saya, lupa untuk memberikan apresiasi penghargaan yang positif buat anak kita. Sehingga yang terjadi, mereka mengeluarkan perilaku, mencari feedback, atau mencari perhatian dari kita. Karena mereka butuh penghargaan mungkin. So, kita butuh memberikan penghargaan. Penghargaan apakah kita perlu memberikan medali atau mungkin mahkota? Penghargaan yang dibutuhkan oleh manusia tuh simple. Sama deh kayak kita yang lagi nonton video, kita semua termasuk saya atau mungkin smart parents yang lagi nonton video ini. Penghargaan yang kita butuhkan tuh sesimpel kadang-kadang, makasih ya mama udah masakin masakan yang enak buat anak-anak kita hari ini. Itu penghargaan buat istri kita. Penghargaan buat anak kita gimana? Wah, thank you ya, kamu udah mau buang sampah pada tempatnya. Sesimpel kayak itu. Thank you Yana, kamu udah bantuin ibu cuci piring, ibu seneng banget kamu bantuin. Meskipun cuci piringnya nggak bersih, tapi kan kita memberikan penghargaan positif, apresiasi positif kepada anak kita, sehingga dia semakin bersemangat untuk mengerjakan hal itu. Jadi itu tadi 3 hal yang benar-benar dibutuhin sama anak kita dan mungkin oleh semua orang yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah rasa aman, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga adalah penghargaan yang positif. So, dan anak membutuhkan ini bukan cuma dari ayah ataupun ibu. Dia membutuhkan dari dua-duanya. Dari ayah dan dari ibu. Begitu pula dengan suami ataupun istri kita. Jangan lupa, kalau udah kasih ke anak, ke pasangan kita juga perlu kasih. Dan ke semua orang yang Anda temui. Karena semua orang membutuhkan rasa aman, membutuhkan kasih sayang, dan juga penghargaan. Jadi kira-kira itu yang bisa kita bagikan, 3 hal yang betul-betul dibutuhkan oleh anak kita. Sekian. Jika Anda suka, jangan lupa di like dan di share, siapa tahu video ini bermanfaat buat orang-orang di sekitar Anda. So, thank you, saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.